sekali tentunya saat ini saya sudah bersama Bapak Yoyo. Selamat sore Pak Yoyo. Sore juga. Ya, apa kabar Pak hari ini Pak? Baik-baik. Pak Yoyo. Gimana? Kita berbincang santai aja Pak ya. Ya. Iya. Pak, menanggapi acara hari ini, katanya kan Warung SS sebagai pemilik Bapak ini mensponsori event ini ya Pak ya? Ya. Gimana Pak tanggapan Bapak Pak untuk event ini? Bagus, seneng, rame, seperti yang kita harapkan. Iya. Memang kita membiayai event ini, mensponsori event ini kan tentu ada maksud dan tujuannya. Dan Iya. menurut kita ya tidak sia-sia, ya, sesuai dengan harapan kita lah gitu. Iya. Ya. Pak, apa sih Pak yang harus masyarakat datang ke event kali ini nih Pak? Maksudnya apakah ada yang menarik gitu Pak dalam event ini? Saya kira masyarakat punya banyak alasan ya untuk datang di event ini. Yang pertama, event ini, di dalam event ini masyarakat bisa menikmati berjuta cita rasa, aneka cita rasa ya, karena di satu tempat ya. Jadi tidak usah kemana-mana. Begitu di sini sudah bisa mendapatkan aneka macam cita rasa, dan cita rasanya tidak cita rasa main-main, tapi cita rasa yang memang kuliner yang sudah punya nama dan sudah terbukti bahwa kualitasnya baik karena di laris ya, dan bisa didapatkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua ya, dengan mengunjungi event ini otomatis berkontribusi ya, terhadap terhadap upaya untuk mempertahankan atau bahkan mengangkat produk-produk ya, produk-produk usaha boga di Yogyakarta khususnya itu. Ya, Pak Yoyo mau nanya nih, kan Bapak kan sudah terjun di dunia kuliner ya Pak, udah cukup lama, dan saya rasa juga Warung SS kan udah banyak cabangnya di mana-mana. Apa sih Pak tips buat bagi para usaha baru merintis gitu Pak, untuk kayak Bapak gini? Ya. Kalau tips usaha khususnya yang merintis, kalau di usaha kuliner tentu yang pertama ketika merintis usaha kuliner atau usaha boga itu harus menemukan sebuah produk yang memang kualitas rasanya itu luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar enak tapi mesti berkesan. Nah, itu temukan dulu produk itu. Kemudian setelah temukan produk itu, kemudian mulailah menjualnya, ya, membuka warung dan lain-lain, tapi mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Ya, sehingga prosesnya itu bisa alami, belajar dari kecil menjadi besar, dan menjadi besar itu nanti akan lebih kuat. Ya, gitu. Dan dalam proses untuk belajar berproses itu memang butuh kesabaran, daya tahan yang tinggi, daya juang yang tinggi, ya itu. Nah, itu yang juga harus dimiliki dari si mentalitas si owner dari usaha itu. Itu menurut saya sebenarnya tidak sulit ya, cuman yang sulit implementasinya. Itu ya. Ya. Pak, tadi kan saya sempat mendengar juga kutipan dari sambutan Bapak waktu pembukaan. Ini kan event ini kan di 65 tenan ini kan dibuka secara gratis ya Pak ya. Dari maksud ini apa sih Pak? Bapak buka kayak cuma-cuma gitu ya Pak ya? Ya. Pertama, ya tujuan kita kan memang agar para owner, para pengusaha boga yang sudah punya nama, produknya sudah disukai masyarakat, itu untuk bersemangat mengikuti event ini ya memang harus free. Ya, soalnya kalau harus ditarik ya rata-rata mereka juga enggan ya, karena mereka sudah laris di luar, kenapa harus ikut di sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan event ini gratis, maka kita bisa lebih longgar untuk mengatur mereka, ya. Karena tidak sedikit pola pemahaman di pengusaha kuliner itu yang dalam hal pelayanan, dalam hal penataan dan lain-lain itu kurang baik, sehingga kita punya aturan yang baik, yang betul, sehingga mereka akan lebih patuh terhadap aturan, karena di sini memang tidak dipungut biaya. Itu. Nah, dengan para pengusaha kuliner itu yang sudah punya nama, sudah lama ya di sini itu ikut dalam event, otomatis event ini punya daya tarik yang kuat untuk masyarakat. Gitu. Ya. Yang terlibat dalam event ini Pak, 65 tenan ini diambil dari kategori apa aja Pak? Kan ada beberapa kategori ya Pak? Ada boga legenda, terus ada jajanan legenda, terus ada
boga populer, jajanan populer, terus ada boga Nusantara, ada boga jiran ya dari Malaysia, Vietnam, Korea, Jepang dan Thailand gitu ya. Juga ada bahan baku ya, bahan baku untuk boga, dan yang lainnya lagi juga ada boga zaman now. Iya. Ya. Pak, kabarnya nanti besok bakal ada talk show dari Bapak ya, Pak? Ya, cuman talk show-nya saya sebagai hostnya itu hari Sabtu ya. Jadi saya sebagai host mewawancarai, nanti ada Mas Brian dari Koki Joni dan Pak Jody dari Warung Steak Nasi. Gitu. Pak, satu lagi nih Pak, harapannya untuk acara terselenggarakannya Festival Boga Yogyakarta seperti apa Pak, dari Bapak sendiri sebagai? Harapannya pertama, event pasar Warung SS Pasaraya Boga ini bisa mengangkat kuliner ya, mengangkat usaha-usaha kuliner di Yogyakarta ya, namanya menjadi lebih menasional. Yang berikutnya adalah Jogja akhirnya punya daya tarik kuat yang baru, yaitu kulinernya, bukan cuman budayanya, bukan cuman wisata alamnya gitu. Okay. Pak Yoyo, makasih. Sama-sama ya. Warung SS Pasaraya Boga Yogyakarta 2018 terbesar, terlengkap, dan terindah. Yeay.